selamat sore semuanya. Sore. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan sebuah video presentasi dengan materi peduli. Nah, sebelum masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari sebelah kanan. Nama saya Agita Zikunda Begitu Mangga. Saya Parasanti. Saya Fitri Suhujani. Saya Tiara Tabitri. Saya Anita Intan Raini. Saya Karna Larahap. Saya Jasmine Nadia. Saya Irene Fitriani Turnip. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita langsung masuk ke materinya. Baik, saya akan membuka presentasi kali ini dengan definisi dari peduli. Peduli adalah suatu sikap atau perilaku yang menunjukkan perhatian, empati, rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan juga keadaan sekitar. Sikap peduli ini tidak hanya membuat seseorang fokus pada kepentingan pribadi, tapi juga memperhatikan kesejahteraan dan juga kepentingan bersama. Saya materi kedua itu tentang keterkaitan. Jadi peduli itu merupakan tindakan dasar bagi sikap anti korupsi. Jadi bagi orang yang memiliki sikap kepedulian dan kepedulian terhadap orang lain dan juga kesejahteraan akan terdorong untuk menjauhi praktik-praktik yang merugikan seperti korupsi. Selanjutnya itu bagian cara membangun dari sikap peduli. Nah, di sini kami mengambil 4 cara untuk menerapkan adanya atau memunculkan adanya sikap peduli. Nah, yang pertama yaitu kita dapat memulai hal-hal dari kecil. Nah, mengapa sih hal-hal dari kecil ini perlu adanya keterkaitan dengan sikap peduli? Jadi, dengan kita melakukan hal-hal kecil terlebih dahulu atau dapat kita artikan bahwa memulai hal-hal yang dari kecil itu, dia merupakan salah satu cara paling sederhana untuk kita menerapkan sikap peduli dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya dengan kita memulai hal-hal dari kecil itu kita bisa memunculkan adanya yang pertama, memunculkan suatu kebiasaan ataupun karakter. Dengan kita melakukan sikap peduli, maka kita tuh dapat secara rutin nih, tanpa sadar untuk memunculkan adanya sikap peduli yang paling sering kita lakukan tuh seperti membantu teman, menjaga kebersihan, maupun yang lain-lain. Nah, dengan adanya hal-hal kecil ini, maka kita tuh akan secara sadar maupun tidak sadar akan terus melakukan hal tersebut secara rutin sehingga dapat membangun adanya sikap peduli di dalam diri kita itu sendiri. Lalu cara yang kedua itu yaitu dengan kita melatih adanya rasa empati. Nah, seperti yang kita tahu, rasa empati itu kan rasa kita ini merasakan apa yang orang lain merasakan, tetapi juga disertai dengan tindakan. Nah, jadi dengan adanya rasa empati nih, kita tuh berarti merasakan apa yang orang lain rasakan sehingga memunculkan adanya sikap peduli. Nah, sikap peduli ini biasanya dengan kita merasakan apa yang orang lain rasakan, maka tuh akan tergerak hati kita untuk ikut mendorong ataupun ikut serta dalam kegiatan yang orang tersebut lakukan gitu. Seperti ada teman yang sedang terkena musibah nih. Nah, pastinya kita juga kan ikut merasa sedih dari peristiwa tersebut. Nah, pastinya dengan adanya rasa sedih ini kita terdorong untuk membantu mereka, entah itu memberi santunan, lalu memberi suatu pertolongan keselamatan maupun yang lain-lain. Nah, tanpa sadar ini juga termasuk dari adanya sikap peduli terhadap sesama. Nah, selanjutnya untuk bagian ketiga dan juga keempat akan dibacakan ataupun dijelaskan oleh Anita. Oke, yang cara ketiga itu yaitu kita tuh belajar dari orang yang peduli. Jadi kalau kita lihat teman kita nih yang peduli, misalnya sering piket, selalu adu teman, otomatis kita tuh merasa termotivasi sehingga kita juga harus peduli seperti dia. Lalu yang cara yang terakhir atau yang cara yang keempat itu aktif berkontribusi dalam komoditas. Jika kita masuk ke sebuah komoditas yang tingkat kepeduliannya tinggi, otomatis kita juga memiliki sikap peduli yang lebih tinggi lagi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu akibat dari tidak adanya sikap peduli. Yang pertama yaitu penyebaran sikap egois dan individualis. Yang kedua yaitu meningkatkan resiko terjadinya korupsi dan penyalahgunaan. Dan yang ketiga yaitu terbentuknya lingkungan yang tidak sehat dan tidak harmonis. Nah, untuk materi selanjutnya yang keempat itu akan dijelaskan oleh teman kita. Nah, akibat dari tidak adanya sikap peduli yang selanjutnya adalah kurangnya solidaritas dan empati sosial. Tanpa sikap peduli, seseorang tidak mampu memahami atau merasakan kondisi orang lain, sehingga empati sosial menurun. Hal ini akan menyebabkan kurangnya solidaritas dalam masyarakat. Nah, yang kelima itu sulit membangun rasa tanggung jawab.
Sikap peduli adalah dasar dari rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan orang lain. Tanpa kepedulian, seseorang akan sulit membangun rasa tanggung jawab karena mereka tidak merasakan dampak dari tindakan yang merugikan orang lain atau lingkungan. Nah, yang terakhir, yang keenam itu menurunnya kepercayaan dari orang lain. Seseorang yang tidak peduli cenderung dilihat sebagai pribadi yang kurang dapat diandalkan dan tidak sensitif terhadap kebutuhan orang lain. Hal ini dapat membuat orang lain kehilangan kepercayaan kepadanya. Sekian. Jadi, jika kita menerapkan sikap peduli, banyak hal positif yang bisa kita dapatkan, baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan sekitar. Ada beberapa manfaat dari sikap peduli. Yang pertama, ada membangun hubungan yang lebih kuat. Dengan peduli terhadap orang lain, kita dapat membangun hubungan lebih erat dan mendalam. Orang lain akan merasa dihargai dan dihormati, sehingga memperkuat ikatan pertemanan, persahabatan dan hubungan keluarga. Kemudian yang kedua, ada meningkatkan kepercayaan diri dan kebahagiaan. Saat membantu orang lain atau memperhatikan kebutuhan mereka, perasaan positif akan muncul dalam diri kita. Hal ini bisa meningkatkan kebahagiaan dan kepercayaan diri karena merasa mampu memberikan dampak positif pada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kepedulian sosial. Sikap peduli dapat membantu kita lebih memahami masalah atau tantangan yang dihadapi orang lain. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran sosial kita dan membuat kita lebih terbuka terhadap perbedaan dan kebutuhan masyarakat. Materi selanjutnya itu ada implementasi dari tindakan peduli. Nah, untuk yang pertama itu ada memberi bantuan tanpa perlu diminta. Jadi contohnya itu kayak teman kita yang mengalami kesulitan, kita membantunya tanpa perlu dia meminta tolong kepada kita. Jadi kita memberi tolongnya tanpa mengharapkan imbalan. Nah, selanjutnya dari implementasi sikap peduli itu ada yang kedua itu ada menghargai perbedaan. Nah, artinya itu kita menerima dan menghormati perbedaan pendapat, kebiasaan atau latar belakang orang lain. Jadi, jangan memaksakan pemikiran sendiri ke orang lain dan tetap menghargai cara pandang mereka. Yang ketiga itu ada menyisihkan waktu untuk orang lain. Luangkan waktu buat bantu orang lain, dengarkan cerita teman atau sekedar menemani. Ini bikin mereka merasa dihargai dan gak sendirian. Nah, yang keempat itu ada berbagi kepada yang membutuhkan. Kalau punya rezeki lebih, baiknya berbagi sama yang kekurangan. Bisa dalam bentuk uang, barang, atau tenaga. Ini bentuk kepedulian dan empati kita terhadap orang lain yang lagi kesusahan. Yang terakhir ada kesimpulan dari materi peduli ini. Jadi, kepedulian adalah kunci untuk membentuk dunia yang lebih baik. Setiap orang punya peran untuk membangun dunia ini supaya membentuk sebuah perubahan besar, bahkan dari hal kecil. Selain itu, mari peduli terhadap sesama, lingkungan, dan diri sendiri. Sekian dari kami.